Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Amma ba'du. Para jamaah sekalian, bil khusus yang saya hormati pada para orang tua, tokoh masyarakat, tokoh agama, juga bapak aparatur pemerintahan, bil khusus yang saya hormati pengatur acara Bang Irfan, dan yang saya hormati pada bapak ketua RT 0205, dan juga kepada Sohibul Bed khususnya Bapak Sawaludin beserta Ibu Uminah, Mama Azka, yang pada malam ini beliau mengadakan acara tasyakuran dalam rangka walimatul khitan. Dan juga yang saya hormati kepada anak-anakku, adik-adikku sekalian dari tim Hadroh, yang insya Allah mudah-mudahan anak-anak muda ini selalu senantiasa diberikan istiqomah. Dan mudah-mudahan juga dengan pembacaan sholawat yang kita bacakan tadi, bil khusus yang membaca, umumnya yang mendengarkannya, semoga selalu senantiasa ada di dalam keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan memanjatkan puji beserta syukur kita kehadirat Allah di pada malam ini, alhamdulillah kita semuanya masih diberikan kesehatan. Di samping sehat jasmani dan rohani, yang paling nikmat adalah diberikannya kenikmatan iman dan Islam, sehingga kita dapat hadir memenuhi undangan Bang Sawaludin dalam acara walimatul khitan, yang insya Allah langkah-langkah kita ke tempat ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai catatan amal ibadah. Amin ya robbal. Dengan memanjatkan sholawat beserta salam yang sudah dilantunkan tadi oleh anak-anak tim Hadroh, yang mudah-mudahan sholawat yang telah dibacakan tadi wabil khusus kepada yang membaca, umumnya kepada yang mendengar, semoga kita semua selalu senantiasa diberikan syafaat daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian, kalau kita berbicara tentang khitan, di mana khitan ini hukumnya wajib bagi laki-laki, tapi bagi perempuan mah sunat. Makanya kalau sampai hari ini ada aki-aki yang belum disunatin, rejem, sebab wajib. Kalau perempuan belum disunat, nenek-nenek gak usah. Sebab kalau laki-laki, adanya khitan ini yang pertama mengikuti jejak perjalanan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Bahkan Nabi Allah Ibrahim mendapatkan perintah khitan ini usia atau umur 80 tahun. Nabi Ibrahim kulitnya udah ulet, pakai kampak lagi, dapat perintah lagi megang kampak, langsung udah ngata. Kalau para nabi kalau dapat perintah dari Allah
walaupun apa yang dia pegang udah pegang golok ya golok, kebetulan lagi megang kampak langsung dibuka streleknya, langsung dibacok sendiri. Khitan bagi laki-laki hukumnya wajib karena membuang kotoran-kotoran yang dimana itu kotoran membawa najis. Nah oleh karena itu kepada kita nih pada malam ini Bang Sawaludin beserta istri tanpa disadari sedang mengislamkan anaknya, sedang mensucikan anaknya, di mana pada malam ini tanggung jawab sebagai orang tua dikaruniai titipan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga mempunyai kewajiban yang pertama bagi kedua orang tua ini adalah mengkhitan. Insya Allah Bang Sawal ini khitan termasuk amal ibadah ya, sehingga dihibur. Kalau dulu zaman saya dihitan dihibur pakai bekakak. Saking susahnya ikan ayam, saking susahnya bekakak, atoh banget kalau disunatin ntar katanya makan bekakak. Nah, anak-anak sekarang beda. Pasti nih dirayunya macam-macam, dibeliin mainan dan segala macam. Ini saking sayangnya kasih sayang orang tua kepada anak yang telah dikaruniakan kepada kita. Insya Allah mudah-mudahan putranya yang bernama Azka semoga dijadikan putra yang soleh, berbakti kepada kedua orang tua. Kita doakan amin ya robbal alamin. Makanya nih alhamdulillah Bang Sawaludin beserta istri dengan bangganya diberikan keturunan oleh Allah. Sayang pada malam ini akan diacarakan hitan, dipanggilkan sholawat hadroh maulid. Insya Allah mudah-mudahan ini ke depan putranya dijadikan putra yang soleh, amin ya robbal, sehingga setiap malam dihiburnya anaknya. Adikku sayang, oh adikku sayang, kini masamu kan dihitangkan, menjalankan syariat Nabi Allah Ibrahim tersebut Khalilullah. Nabi Ibrahim punya pangkat Khalilullah karena Nabi Ibrahim ini termasuk dan tergolongkan Nabi Ulul Azmi, di mana Nabi Ulul Azmi itu diantaranya Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Kalau pada Nabi kita itu diberikan pangkat oleh Allah Habibullah, yang dimana Habibullah adalah maknanya kekasih, Waliullah namanya juga kekasih. Setelahnya Nabi dan Rasul, orang yang beribadah kepada Allah mengikuti jejak baginda Rasul dapat pangkat juga dari Allah yang disebut Waliullah. Maknanya sama, Habibullah kekasih Allah, Khalilullah kekasih Allah, Waliullah juga kekasih Allah. Ini mudah-mudahan Masya Allah, alhamdulillah. Ini jamaah sekalian, nih Bang Sawaludin kalau tanpa didasari dengan keimanan, kalau tanpa didasari dengan Islam yang ada, saya yakin bahwa pada malam ini adalah merupakan tanda syukur kita kehadirat Allah, diberikan titipan yang begitu berat. Nih hati-hati Bang Sawaludin, anak ini titipan, di mana anak itu dikatakan di dalam sebuah hadis, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu dari mulai ayunan ibu sampai dengan ke liang lahat ibu, dari Ibu Azka. Dari mulai anak diayun ini anak sedang menuntut ilmu dah. Makanya apa yang didengar oleh si anak tersebut nanti akan menjadikan toladan. Makanya hati-hati. Nih kadang-kadang kalau orang di daerah saya di Betawi ngayun-ngayun bocah pakai lagunya lagu Ayun Ambing. Rata-rata kalau anak-anak di daerah
ibu-ibu di daerah saya ngayun-ngayun bocah bukan pakai sholawat. Yang paling indah menidurkan anak itu pakai menggunakan sholawat. Jangan pakai lagu-lagu yang sekira-kira menunjukkan kepada yang nantinya akan membawa malas dia untuk beribadah. Banyak kan kita menidurkan anak, insya Allah tuh sholatullah salamullah ala toha rasulillah, sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Kalau ibunya baca sholawat mulu di rumah anak, insya Allah bapaknya ketibrak dibacain sholawat mah, insya Allah bu. Jangan ngayun-ngayun bocah di kampung ini mah. Nahaku naon nu bangor loba nu gelis. Jangan begitu bu. Nahan nu gelis geningan loba nu bangor. Jangan pakai bahasa-bahasa seperti itu. Kalimat yang ibu berikan kepada anak di masa usia dini ini akan mendidik buat mereka di masa yang akan datang, sehingga apa yang ibu lakukan pada hari ini akan dicontoh dan ditiru oleh anak-anak kita. Makanya ada peribahasa ibu, kalau bapaknya rintik pasti bapaknya burik, anaknya burik. Bagaimana kalau bapaknya rintik? Kalau bapaknya bayak, paling minimal anaknya bayawak. Iya, kalau bapaknya juga udah buaya, anaknya minimal banget jadi buayawak. Jadi tergantung ya. Jadi tergantung kita. Makanya tunjukkan dari hari ini kita mempunyai tanggung jawab sebagai orang tua. Bangga ibu punya anak, masya Allah. Karena apa? Allah berfirman di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, al-malu wal banuna fitnatun. Dua martabat ini akan menjadikan fitnah dunia. Yang pertama al-mal, yang pertama harta. Harta dikala kita salah menggunakan harta ini akan menjadikan fitnah buat kita. Harta dikala kita salah menggunakan akan membahayakan kepada kita. Yang pertama. Dan yang kedua banun, anak. Anak ibu, masya Allah. Kalau anak enggak punya pendidikan agama, hati-hati ibu, masya Allah. Ini jangan salahkan anak, karena kita sebagai orang tua kurang perhatian sama anak ibu. Ya, kita harus perhatian sama anak. Dimana anak ini boleh kita enak, boleh kita enak. Kalau sekarang ibu enak-enakan enggak mendidik anak, mendiamkan anak berbuat sewenang-wenang, satu saat ibu nanti dewasa nanti melihat anak bukan enak lagi, enak. Bagaimana enggak enak bu? Anak ngaji enggak, main PS mulu, hidupnya tibang pakai celana levis kayak pada bolong. Kadang-kadang nggak pakai amben, lubang pantatnya kelihatan. Iya, ntar udah gede-gede dikit ya ngomongnya teh sama bapaknya, babe saya ini udah jebrok. Apa bahasa jebrok? Jebrok itu udah gede kalau bahasa sini mah. Lah terus kalau udah jebrok ngapain? Babe kalau udah jebrok saya pengen jibruk. Nah itu pengen jibruk dia tuh. Bagaimana pengen jibruk? Lah habisnya bagaimana babe? Saya malu ini, kaki saya udah pada jebrak. Tuh artinya itu alamat mulu tuh. Kalau jibruk berarti pengen kawin. Kalau jebrak berarti pengen beli motor. Akhirnya karena bapaknya nggak ngerti bahasa jibruk, jebrak, jebrok, akhirnya tuh anak muda yang nggak punya pendidikan Islam, celana pada bolong, rambutnya jabrik. Coba kalau kita melihat anak seperti itu, kita lagi sakit gigi ibu, merurung di rumah, anak kita main gitar, teng, pusing nggak kira-kira bu? Pusing bu. Mana lagi sakit gigi, anak kita apa nyanyi mulu, main gitar, giliran orang sholat main gitar, giliran orang sholat dia nyanyi, masya Allah. Tapi insya Allah kalau anak kita diberikan pendidikan Islam, walaupun ibu lagi sakit gigi, di mana sakit gigi nggak laku sama nasi bungkus acan, di depan rumah ibu ada anak kadal baca sholawat, insya Allah ibu akan merasa damai. Karena sholawat ini
Subhanallah. Ibu, bapak, khususnya Bang Awaludin beserta istri, ini titipan dari Allah, di mana hasil daripada kasih sayang kita dengan istri, sekarang kasih sayang kita pindah turun kepada seorang keturunan kita, sehingga di dalam rumah tangga ini yang tadinya awalnya cinta kita, kalau sudah punya anak, suami dan istri, cinta akan hilang, yang akan timbul kasih sayang, cintanya akan timbul kepada keturunan kita, yaitu anak-anak kita. Makanya kita rawat anak-anak kita, bawa dan jaga anak kita daripada perbuatan-perbuatan yang sekira-kira membuat yang dimana anak asalnya enak, yang ujung-ujungnya jangan sampai jadi enak. Ibu, kalau anak ibu kelakuannya kayak gitu, melihatnya kan kita enak aja ya. Makanya mudah-mudahan ibu-ibu jamaah sekalian, ini dalam kesempatan ini, siapa sih orang yang gak punya rasa sayang sama anak? Anak bahasanya, kalau anak bader, sayang sama badernya, anak jelek, sayang sama jeleknya, sehingga nih sakit hatinya kita saking cinta sama anaknya, saking cinta sama anak. Karena begini, contoh, ada orang aja yang berbicara begini, itu orang bapaknya jelek, emaknya jelek, ngapa anaknya mah cakep? Nggak marahin itu bapaknya. Tapi kalau disebut bapak ganteng, emak kasep, anaknya jelek, ngambek itu. Enak aja anak katain gua jelek. Ya, jadi ini karena apa? Cinta kita kepada anak ini tumbuh dengan sebab, kalau di dalam Al-Quran dikatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kata Allah, tidak aku utus dan tidak aku ciptakan dan tidak akan aku hadirkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali illa rahmatan lil alamin, kecuali memberikan rahmat kepada sekalian al. Apa itu rahmat? Rahmat itu kasih sayang. Timbulnya di hati kita kasih sayang, timbulnya di kita kasihan, timbulnya rasa cinta ini dengan sebab Allah mengutus baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Ini timbulnya kasih sayang. Bapak lagi duduk di sini, bapak lagi ngeriung kumpulan ibu-ibu di pengajian. Biasanya ibu-ibu kalau ngaji, kalau kondangan bawa tas. Kadang-kadang ingat sama cucu, ada pisang digembol, ada apem diselapin. Itu bener itu. Ini teh ibu berkat apa? Berkat Allah mengutus baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi. Andaikan saja Allah tidak mengutus baginda Rasul, belum tentu ibu timbul kasih sayang sama cucu yang ada di rumah. Ini berkahnya, makanya alhamdulillah dibacakan sholawat. Semua timbul rasa kasih sayang, rasa cinta, ini dengan sebab Allah mengutus baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi. Jadi nggak munafik nih, kita sebagai umatnya wajib mencintai baginda Rasul, karena timbul rasa cinta dan kasih sayang ini disebabkan Allah mengutus baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi. Pasti semuanya ini pasti ada rasa kasih sayang, ada. Jangankan lagi di manusia, ibu, hewan punya rasa kasih sayang, bener gak? Semua punya rasa kasih sayang, bukan cuma manusia. Semuanya makhluk Allah pasti akan punya rasa kasih sayang dan rasa cinta. Rasa cinta pasti ada, tuh pasti ada pada makhluk yang bernyawa, takkan hilang selamanya sampai akhir hayat nanti. Semua ibu makhluk yang bernyawa punya rasa cinta. Kalau hewan gak punya rasa cinta, mbak laki-laki sama mbak perempuan kalau nggak demen gak kawin. Berhubung mbak laki-laki sama mbak perempuan demen, kawin gak punya anak, berarti punya rasa cinta. Nah, makanya jamaah sekalian, ya alhamdulillah di pada malam ini kita banyak berdoa. Mudah-mudahan wabil khusus ini pada putra bangsa Waludin, semoga dengan adanya momen pembacaan sholawat, dengan adanya momen tasyakuran,
ucapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah hadirin sekalian, dalam kesempatan yang berbahagia ini tentunya tahadus bin nikmah, saya atas nama pribadi mengucapkan berasa bangga dengan adanya acara-acara peringatan walimah, walimatul arus, walimatul khitan, dan walimah yang lain apabila disertai dengan pembacaan sholawat, Ibu. Ini merupakan kebanggaan kita, Ibu, karena seseorang yang rajin membaca sholawat itu Masya Allah, Ibu, dimana sholawat itu versinya boleh dibaca bagaimana baik versinya, Bu. Sholawat mah beda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran aerobik, musiknya nggak bisa dilagu-laguin. Beda dengan sholawat. Sholawat mau pakai versi apa sekarang anak muda? Wow, macam-macam kalau saya dengar itu. Tapi insya Allah sholawat ini tidak akan mengurangi pahala untuk mendapatkan syafaat daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Al-Quran jangan main-main, Ibu. Kalau Al-Quran kalau kita udah baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu versi Arab, nggak bisa dibaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, nggak bisa begitu, Bu. Masa baca Al-Quran iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, nah, nggak boleh. Kalau sholawat boleh, nggak apa-apa sholawat mah. Sholawat terserah kalian nih anak-anak muda yang punya versi apa, mau versi dangdut, versi pop, versi jazz, terserah. Ya, mau lagu India terserah. Karena sholawat ini dikhususkan buat makhluk yang dimuliakan oleh Allah dan dimuliakan oleh seluruh alam dunia, yaitu baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad. Boleh. Ibu mau lagu sholawat, lagu apa? Ya Taibah, ya Taibah. Nanti anak muda pasti bisa. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Terus dia umpama lagunya lagu sholawat mau diganti karena menunggu pacarnya nggak mau datang pakai lagu menunggu, yang lagu Ridho Roma, nggak apa-apa. Ya Nabi salam, salam alaika, ya Rasul salam, salam alaika. Disandingkan sekian lama, kan sama. Boleh kalau baca sholawat mah, asalkan Al-Quran yang nggak boleh dilagu-laguin mah, ya. Al-Quran itu versinya nggak boleh dipakai versi dangdut, versi pop, nggak apa, haram hukumnya. Al-Quran itu Arabik, udah tetap dia murattal, warattilil Qur'ana tartila, tetap bacanya harus tartil. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Itu ya. Jadi mudah-mudahan nih anak-anak muda khususnya saya bangga, semoga kalian sholawat yang dibacakan dalam setiap walimah ini semoga menjadikan syiar. Amin ya robbal alamin. Dan juga kita doakan wabil khusus buat putra Bang Sawaludin ini kelak di kemudian hari tergolongkan putra yang gemar membaca sholawat. Makanya diawalin sama ibunya, sama orang tuanya rajin baca sholawat, ya. Makanya ibu kalau kita rajin di rumah baca sholawat, insya Allah rumah kita berkah. Amin ya robbal alamin. Ibu-ibu mau masak baca sholawat, mau nyuci baca sholawat, mau tidur baca sholawat, ibu. Sholawat aja terus, Bu, insya Allah. Mau nyambel baca sholawat, nanti sambalnya nikmat, Bu, sebab sambalnya sambal sholawat, Ibu. Ini sambal nikmat amat, Neng. Boleh bawa saya, Bang, pakai sholawat. Pas begitu sambal, ini sambal gua enak, kan belum pedas, asin. Itu sambalnya nggak pakai sholawat, Bang. Pakai apa? Pakai lagu. Saya nyeri teuing tebenang di ubaran. Pantes aja Bang makan sambal yang pedesan. Pedas bener itu. Nggak nikmat pisan itu kalau sambal boleh begitu mah tuh.
Ya, kalau sambil pakai sholawat, insya Allah mudah-mudahan semuanya sholawat ini akan mendamaikan hati kita, insya Allah. Kenapa? Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala, sesungguhnya Allah dan malaikat Allah semuanya yusalluna membaca salawat ala nabi, kepada baginda nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Mudah-mudahan sedikit yang dapat saya sampaikan, karena Bang Rohim juga nyuruhnya ngedadak, jadi saya nggak ada persiapan. Yang pertama itu, yang kedua saya bukan ahli ceramah, ya kadang-kadang ngomongnya aburadul. Jadi insya Allah mudah-mudahan saya mohon maaf wabil khusus pada Bang Sawaludin. Mudah-mudahan kehadiran kami ini merupakan silaturahmi. Insya Allah dengan berkatnya silaturahmi, bapak-bapak semua, sebagaimana yang disampaikan oleh para guru-guru kita, silaturahmi itu dapat membawa keberkahan, amin. Dapat dimudahkan rezeki, amin. Dipanjangkan umur, amin. Insyaallah nih dengan berkatnya silaturahmi, datang ke sini silaturahmi, diseduhin kopi makanan, berarti mudah rezeki. Mudah-mudahan dengan berkatnya silaturahmi kita jauhin yang namanya silaturemi. Beda kon silaturemi mah. Kalau silaturahmi panjang umur, kalau silaturemi pendek umur. Sebab kalau udah silaturahmi bagian mantu sama mertua, kalau udah main remi berdua-dua, pasti kalau ngejatuhin kartu panjang umur lo. Nggak begitu, nggak pasti timbul mah modal lo, padahal itu mertua di depan itu. Nah itulah silaturahmi namanya. Jauhin silaturahmi, kita ganti dengan silaturahmi. Mungkin itu saja jamaah sekalian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan, apabila ada kata-kata yang kurang menyentuh atau kurang bermanfaat. Insya Allah salahnya datangnya saya mohon dibukakan pintu maaf, insya Allah benarnya dari Allah, salahnya mungkin itu adalah kehilapan pribadi saya. Ihdinas siratal mustaqim, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.